Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kami memaknai MPLS ini sebagai masa untuk membantu para siswa baru supaya lebih mengenali sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah, supaya nantinya mereka bisa belajar lebih efektif selama 3 tahun di SMA kami, tetapi juga sebagai cara kami untuk memulai pendidikan. Proses pendidikan itu dimulai dari hari pertama MPLS ini. Terutama mereka kami perkenalkan dan kami tanamkan visi misi sekolah itu. Visi misi sekolah itu harus mereka pahami sejak hari pertama, karena ini menjadi arah dari perjalanan mereka selama 3 tahun, dan bahkan kalau di KPG itu 7 tahun, supaya mereka tahu ini sebenarnya mau berjalan kemana, arahnya kemana, supaya mereka ini ibarat naik bis, mereka tahu bis ini mau berjalan kemana. Bukan seperti kita memasukkan anak-anak ke dalam mobil box yang tidak ada jendelanya, sehingga mereka kita ajak berjalan tetapi mereka tidak tahu ini arahnya kemana, dan sekarang sudah sampai di mana mereka tidak tahu. Maka sejak awal kita tanamkan nilai-nilai penting yang menjadi visi misi KPG, yang menjadi arah perjalanan mereka selama belajar di KPG. Selain juga kita memperkenalkan dan membekali mereka dengan materi-materi yang kira-kira memang dibutuhkan untuk perjalanan mereka. Seperti kita melakukan perjalanan, ada bekal-bekal yang perlu mereka bawa, dan itu yang dibekalkan oleh panitia selama 3 hari melalui beberapa materi yang kira-kira akan mereka butuhkan dalam perjalanan studi mereka di KPG. KPG memang penerimaannya tidak sistem zonasi seperti sekolah-sekolah lain. Bahkan kita ini lintas kabupaten, bahkan juga lintas provinsi. Intinya anak-anak asli Papua terutama yang berminat dan ingin menjadi guru masuk di KPG. Maka kemudian memang kami berkomunikasi dengan dinas-dinas kabupaten di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan juga Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memfasilitasi proses penerimaan siswa baru untuk KPG, dan ternyata ini berjalan sangat baik, dan antusiasme anak-anak asli Papua dari 5 kabupaten ini luar biasa. Dan mereka kemarin kami selenggarakan tes di 4 kabupaten ini dan 5 kabupaten ini. Jadi di Pegunungan Bintang ada alumni KPG di sana, kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, lalu menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru dan tes penerimaannya di sana, dan lalu mereka turun ke Merauke difasilitasi oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Demikian juga di Bovendigul, demikian juga di MAPI, Asmat. Jadi penerimaannya memang luar biasa, antusiasmenya luar biasa, dan tahun ini kami menerima ledakan siswa baru. Yang kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya agak susah untuk bisa mendapatkan siswa baru karena sepertinya antusiasme atau minat anak-anak muda untuk menjadi guru sepertinya menurun. Tetapi ternyata ketika kami turun ke kabupaten-kabupaten, ternyata tidak, mereka masih ingin menjadi guru, dan itu yang kami tanamkan sejak hari pertama di MPLS ini, bahwa ini memang sekolah keguruan. Dan ketika saya kemarin tanya kepada mereka, apakah di kampung kalian pendidikan sudah berjalan baik? Mereka jawab, tidak. Apakah di kampung kalian guru-guru sudah mengajar dengan baik dan cukup jumlahnya? Tidak. Lalu saya jelaskan, inilah kenapa KPG didirikan, dan inilah mengapa engkau semua berada di KPG sekarang ini. Menurut saya sejauh ini, sejauh saya mempelajari desain dan konsep awal pendirian KPG, KPG adalah ide jenius. Ide jenius untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di kampung-kampung. Karena KPG mau menghasilkan guru sejak jenjang SMA. Jadi 3 tahun di SMA dan 4 tahun di S1 PGSD. Ini luar biasa menurut saya. Hanya kemudian memang dalam perjalanannya kita masih perlu membenahi beberapa hal.
Tetapi sebagai sebuah desain pendidikan guru untuk Papua ini luar biasa. Makanya disebut Kolese Pendidikan Guru Khas Papua, karena memang hanya ada di Papua dan itu betul-betul menurut saya betul-betul menjawab persoalan pendidikan di kampung-kampung. Pendidikan itu memang harus menyenangkan dalam suasana yang positif dan suportif. Tetapi bukan berarti tidak disiplin. Disiplin dengan menyenangkan itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Tetap yang namanya kedisiplinan juga harus kita tegakkan aturannya seperti apa. Tapi cara menegakkan kedisiplinan ini tentu saja tidak dengan kekerasan-kekerasan verbal, apalagi kekerasan-kekerasan fisik. Di KPG juga saya tekankan itu kepada panitia kemarin di MPLS, tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh ada atribut-atribut yang tidak perlu. Kadang-kadang itu dulu ada yang rambutnya harus dikepang 20 kah apa, itu kan tidak ada signifikansinya, mau untuk apa tujuannya itu tidak boleh. Saya apalagi kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tetapi yang namanya budaya sekolah, kita mau menanamkan kedisiplinan, harus ditanamkan sejak MPLS itu, bahwa anak-anak harus datang tepat waktu, sebelum bel sudah harus siap dan sebagainya, itu harus ditekankan. Tetapi tidak boleh dengan kekerasan-kekerasan verbal, apalagi juga dengan hukuman-hukuman fisik. Dan ini sebenarnya kurikulum Merdeka ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu harus neng ning nung nang. Neng itu artinya meneng, kata Ki Hajar Dewantoro. Meneng itu tenang, diam. Hatinya itu, batinnya itu harus tentram, diam, tenang. Kalau neng nanti ternyata akan menghasilkan ning. Ning itu pikirannya bening, pikirannya jernih, bisa berpikir baik. Setelah ning nanti siswa akan nung. Nung itu hanung. Hanung itu kuat, bersemangat, antusias. Nah, kalau sudah nung maka nanti akan nang. Nang itu adalah menang atau berhasil. Maka pendidikan itu harus dimulai dari hatinya, jiwanya, batinnya itu neng, tentram lahir batin. Supaya apa? Supaya pikirannya ning, bening, jernih, bisa berpikir baik. Kalau bening nanti siswa akan nung. Maka kalau ada anak-anak di sekolah itu yang loyo-loyo di kelas itu karena pikirannya tidak ning. Maka kalau pikirannya ning, dia bisa berpikir baik, mengerti pelajaran, maka akan nung, dan nung akan menghasilkan nang atau menang, artinya berhasil. Yang artinya hal itu bisa ditanamkan melalui MPLS tadi ya. Betul sekali. Kita mulai dari MPLS dengan supaya anak-anak tentram, senang, hatinya tentram, batinnya tentram, sehingga lalu bisa ning, akhirnya nung, hanung, dan nang, menang. Jadi memang itulah harapan dari alumni KPG, harapan yang kita inginkan, yang alumni KPG bisa berperan. Jadi kita di KPG memang membekali mereka bukan hanya untuk menjadi guru sekolah, tetapi juga menjadi guru masyarakat. Artinya orang yang berperan besar di sekolah sebagai guru, tetapi juga orang yang berperan besar bagi perkembangan masyarakat lokal. Maka kemudian kita bekali anak-anak ini dengan berbagai macam keahlian. Kita kemarin baru membuat pelatihan dirigen. Kenapa pelatihan dirigen? Karena anak-anak KPG nanti kalau di kampung-kampung, kira-kira di gereja itu siapa yang memimpin kur, melatih kur? Ya pasti anak-anak, pasti bapak guru atau ibu guru. Maka anak-anak KPG kita bekali dengan kemampuan dirigen. Dan saya bilang anak KPG semua harus bisa dirigen. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, mau agama Katolik kah, Islam kah, Kristen kah, siap, semuanya harus bisa dirigen supaya bisa berperan di masyarakat. Kita juga bekali dengan keahlian pertanian. Mengapa keahlian pertanian? Ini kan bukan SMK pertanian. Ya karena mereka akan bertugas di kampung, sehingga kalau nanti tidak punya sayur, mereka harus bisa tanam sayur sendiri. Dan mudah-mudahan keahlian menanam sayur ini bisa ditularkan juga kepada masyarakat, sehingga bisa membantu perkembangan masyarakat. Kita bekali juga dengan keahlian pertukangan. Bukan SMK bangunan, tetapi mereka harus bisa pertukangan sedikit-sedikit. Supaya apa? Kalau di kampung tidak ada kursi, tidak ada tempat tidur, toh ada banyak kayu, mereka bisa bikin sendiri. Dan mudah-mudahan kalau mereka pintar
pertukangan, bisa juga menularkan keahlian mereka ke masyarakat lokal di situ. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah lain, tetapi kami ajarkan di KPG karena mereka memang dimaksudkan untuk terjun ke kampung-kampung, bukan hanya untuk menjadi guru di sekolah lalu pulang tidur, tetapi juga menjadi penggerak kemajuan masyarakat lokal. Karena saya dari KPG, maka memang saya melihat ada persoalan sumber daya manusia yang perlu kita tingkatkan. Kalau fasilitas belajar, kadang-kadang saya melihat model belajar sekarang ini, apalagi kurikulum merdeka, sebenarnya tidak perlu kita membutuhkan fasilitas yang luar biasa. Karena alam, masyarakat, lingkungan sekitar itu sebenarnya bisa menjadi sumber-sumber belajar yang luar biasa dan bahkan autentik, yang nyata, yang langsung bisa menjadi sumber belajar. Nah, yang menjadi persoalan kita menurut saya adalah SDM-nya. Dan SDM itu justru sudah dimulai dengan pendirian KPG tahun 2002, ini sekarang sudah 22 tahun. Hanya memang kemudian ini yang perlu menjadi gerakan bersama sebenarnya. Yang dulu pernah saya sampaikan ke Bung Eligius itu, harusnya ini menjadi gerakan dari 4 kabupaten ini untuk betul-betul serius memanfaatkan KPG sebagai lembaga pendidikan calon guru. Masing-masing kabupaten setiap tahun mengirimkan anak-anak lulusan SMP yang diseleksi dengan baik oleh masing-masing kabupaten, disupport pembiayaannya, sehingga kemudian mereka nanti bisa belajar di KPG dengan baik, dan nanti setelah selesai 3 tahun SMA, 4 tahun S1 PGSD, kita kembalikan ke kabupaten masing-masing untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan kabupaten masing-masing. Artinya kalau KPG ini bisa disupport betul-betul, saya cukup yakin bahwa persoalan-persoalan pendidikan di kampung-kampung bisa sedikit demi sedikit kita atasi. MPLS kami maknai sebagai cara kami untuk melakukan pendidikan yang pertama kali dan juga menerima mereka sebagai anggota komunitas belajar kami dan sekaligus membantu para siswa untuk lebih cepat beradaptasi, mengenali lingkungan belajarnya, sumber-sumber belajar yang tersedia di situ dengan seluruh fasilitas yang tersedia, sehingga mereka semakin cepat beradaptasi, semakin cepat merasa nyaman di lingkungan baru, dan juga yang tidak kalah pentingnya tahu sekolah ini arahnya mau kemana, mereka mau dibawa kemana, itu juga sudah tertanamkan dalam diri mereka, mereka pahami, dan mereka juga cepat mengenali budaya dari sekolah itu, nilai-nilai yang diunggulkan, ditanamkan dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari di sekolah itu. Dan itu semua harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat hati mereka tentram, supaya mereka cepat beradaptasi, cepat belajar dengan baik, dan akhirnya mereka bisa berhasil selama menempuh pendidikan di sekolah kami. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.